kegiatan ini. Bapa, semua doa dan permohonan kami ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada ini itu
Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Eli sebagai Kepala Satuan Pendidikan KBTK Teresia. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan speaker dan mengaktifkan kamera. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan sambutan dari Ibu Eli. Selamat pagi seluruh orang tua murid KBTK Santa Teresia yang terkasih. Selamat pagi juga untuk orang tua murid SD yang bergabung di dalam webinar kami ini. Ya, tentunya Bapak Ibu memberikan waktu untuk bergabung karena ada hal-hal yang ingin kami sampaikan. Tujuannya adalah agar kerjasama kita antara pihak sekolah dengan orang tua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mengapa kami memilih temanya adalah mengatasi stres ketika anak belajar di rumah? Hal ini tercetus ketika kami di dalam grup-grup melihat video-video dari orang-orang tua yang kebingungan bagaimana caranya harus membagi waktu antara tugas di kantor dengan mendampingi anak-anak di rumah. Tentunya apalagi anak-anak KBTK usia dini seperti itu tidak bisa melakukan pembelajaran dengan sendirinya. Ketika harus dimintakan bantuan kepada oma opa atau kepada babysitter, tentunya ada hal-hal praktis yang harus diberitahukan. Nah, semua itu membuat ibu bapak bingung sehingga keluar kata-kata stres. Nah, pada webinar kali ini kami mencoba untuk memberikan sedikit tips dan triks bagaimana caranya memberikan pembelajaran kepada putra-putri ibu bapak di rumah dan sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Maksimal dalam arti kata sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, nanti Bapak Ibu boleh melakukan pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan karena pada awalnya kami mengajak peran serta para koordinator kelas untuk menampung kemudian merangkum pertanyaan-pertanyaan dari kelas. Nah, apabila masih ada waktu yang tersisa, tentunya kesempatan itu diberikan kepada ibu bapak untuk bertanya sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran bersama untuk tujuan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh orang tua murid. Terima kasih juga untuk proaktif dari pagi. Tadi kita melihat bahwa baru jam 7:30 kurang sudah ada yang bergabung. Itu berarti menunjukkan bahwa orang tua amat sangat antusias. Terima kasih atas keantusiasannya. Mari kita berproses, kita belajar bersama. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Eli telah membuka acara webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan speaker dan mengaktifkan kamera pada saat kegiatan webinar berlangsung. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai webinar pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Maria. Silakan Ibu Maria. Terima kasih Ibu Susi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tanpa berlama-lama kita akan mengenal sosok narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang webinar kali ini, yakni tentang parental burnout
atau stres pada orang tua, dan tentang coping stress, yaitu beberapa ide yang dapat dilakukan di kala stres. Ya, siapakah beliau? Saya akan membacakan sedikit mengenai profilnya. Narasumber kita adalah Amanda Triwulandari, MPSI Psikolog. Beliau adalah psikolog anak dan remaja. Beliau terbiasa menangani anak usia dini sampai remaja dan bekerja dalam situasi sekolah dan berkesempatan untuk menjalin kerjasama dengan guru, orang tua, serta anak. Bagi beliau, perkembangan anak akan tercapai bila ada kolaborasi yang baik antara sekolah dan rumah. Profil akademis, Bu Amanda merupakan lulusan dari Unika Atmajaya Jakarta, sarjana psikologi dengan IPK 3,28 serta magister profesi psikologi anak dan remaja dengan IPK 3,53. Keterampilan beliau adalah melakukan tes psikologi, diagnosa psikologis, konseling anak dan remaja, penulisan laporan psikologi, serta public speaking untuk seminar. Riwayat pekerjaan Ibu Amanda bekerja sebagai psikolog sekolah paruh waktu di Highscope Indonesia dari mulai 2015 sampai sekarang. Beliau melakukan program seleksi siswa untuk siswa baru di sekolah, monitoring perkembangan, konseling, dan lainnya. Selain itu, sebagai psikolog anak dan remaja, Bu Amanda bekerja di Klinik Wellness Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai sekarang, praktek di hari Sabtu. Nah, di sana beliau melakukan assessment psikologis untuk individu dan kelompok, serta melakukan penulisan laporan psikologi, melakukan konseling bagi orang tua, anak dan remaja, dan membuat program seminar terkait keluarga, anak dan remaja. Nah, mengenai pelatihan dan pengembangan diri, beliau juga memberikan pelatihan IRIS Sensory Integration Level 1 dari mulai tahun 2020 sampai sekarang. Pelatihan ini bertujuan mempelajari dasar-dasar tubuh anak ketika menghadapi berbagai macam sensasi yang diberikan lingkungan melalui indera. Nah, demikian profil narasumber kita. Setelah ini Ibu Amanda akan mempresentasikan tema webinar kita. Mari kita ikuti dengan penuh perhatian. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan kepada Ibu Amanda. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Halo, selamat datang di webinar. Senang sekali tadi saya kaget juga, ternyata baru pagi-pagi sudah banyak yang datang, sudah banyak yang on webinarnya. Ada juga beberapa wajah yang saya sempat lihat baik di sekolah maupun di klinik saya di Giat Kelapa Gading. Nah, untuk memulai saya akan kembali memperkenalkan diri secara singkat lagi. Saya akan presentasi sekarang. Sebentar. Oke. Saya bisa minta tolong moderator, Ibu Maria, sudah terlihat presentasi saya? Sudah, Ibu Amanda. Oke, siap. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Tadi perkenalan profilnya sudah cukup panjang dengan Ibu Maria. Singkatnya nama saya adalah Amanda Triwulandari dengan gelar psikolog. Nah, biasanya kalau di sekolah saya disebutnya Miss Amanda, atau kalau di sekolah nasional saya disebutnya Ibu Amanda. Saat ini saya bekerja dan berpraktek di Sekolah Highscope Indonesia, di Klinik Wellness Indonesia, dan juga menjadi kontributor di Kejora Indonesia. Bisa dilihat di Instagram, di Kejora Indonesia. Ya. Nah, hari ini kita mau apa ya Bapak dan Ibu? Hari ini kita mau belajar dan berdiskusi sama-sama mengenai ini, berkenalan dengan stres pada orang tua.
Jadi hari ini kita akan berdiskusi dan sama-sama belajar mengenal berkenalan dengan stres pada orang tua. Jadi stres yang dialami sama kita, orang dewasa, sama orang tua, bukan pada anak-anak ketika belajar. Gitu. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang, tentu Bapak dan Ibu sering nih melihat webinar atau IG Live yang berhubungan dengan gimana sih cara mengoptimalkan si kecil saat belajar di rumah. Gitu. Nah, tetapi di balik itu semua ada hal yang lebih mendasar, yaitu bagaimana caranya kita, Bapak dan Ibu, atau caregiver lain yang di rumah, oma opa misalnya, bisa tidak stres nih ketika si kecilnya belajar di rumah. Karena kenapa? Kalau kita sehat mental, mood kita bagus, nanti si anak, si kecil juga bisa mendapatkan hal yang positif juga. Gitu. Jadi yang paling dasar adalah kitanya jangan stres dulu. Gimana caranya? Kita ikuti setelah ini ya. Oke. Nah, hari ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, Bapak dan Ibu bisa melihat slide dan muka saya nih selama 30 menit ke depan. Saya usahakan lebih singkat gitu untuk belajar apa kira-kira. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai stres yang dapat dialami sama orang tua. Terus yang kedua, penyebabnya tuh kira-kira apa sih? Gitu. Nah yang ketiga, yang saya yakin ini yang paling dinanti, itu adalah tips konkret untuk mengatasi stres itu sendiri. Gitu. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, nah kita lihat gambar yang pertama ya, Ibu dan Bapak. Kira-kira ada nggak yang pernah tahu ini siapa? Kita semua pasti tahu deh. Ini Miss Kate Middleton sama anaknya Charlotte. Gitu. Nah, mungkin kita sekarang suka mikir, waduh, ini anaknya terurus, anaknya cantik, tapi mamahnya juga cantik luar biasa, rambutnya ngembang, gak lepek gitu ya. Ini gimana caranya? Bahkan kadang-kadang juga kita juga bisa mikir, wah ya terang aja ini sih, memang rambutnya bisa cantik, pasti bala bantuannya banyak nih di rumah. Gitu. Nah, tapi terkadang realita memang tidak seindah kehidupannya Meghan Markle sama Kate Middleton ya Ibu Bapak. Mungkin nih saat ini ada di antara Bapak dan Ibu yang sedang tidak memiliki asisten rumah tangga. Atau mungkin ada Bapak dan Ibu yang saat ini merasa kehilangan me-time-nya. Terlebih di kala pandemi seperti sekarang, tentu kita bisa lelah atau bisa kehilangan ide, atau juga bisa overwhelm, mau ngapain lagi nih sama si kecil. Karena biasanya si kecil punya waktu di sekolah, sekarang 24 jam kali 7 tuh sama kita. Gitu. Belum lagi, di masa pandemi seperti sekarang, sebagai orang dewasa, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, kita juga dihadapkan nih pada tantangan-tantangan baru. Apa sih tantangan-tantangan barunya? Tantangan barunya misalnya work from home yang ternyata makin ribet. Atau Bapak dan Ibu yang pengusaha ternyata memang mungkin saja proyek-proyek atau bisnis-bisnis ada yang terhambat. Berbagai tekanan itu yang bisa membuat kita jadi stres, jadi merasa tertekan juga. Gitu. Nah, kalau Ibu dan Bapak merasa stres gitu misalnya, jangan takut, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Berdasarkan survei dari Amerika tahun 2017, kita bisa melihat bahwa ternyata yang stres itu yang punya anak. Yang punya anak lebih stres dibandingkan yang tidak punya anak. Bahkan yang kalau di sini kita lihat bahwa walaupun sama-sama punya anak, ternyata bekerja, status bekerja itu ternyata memberikan stres yang lebih banyak dibandingkan yang punya anak tapi tidak bekerja. Begitu. Jadi sebetulnya kalau Bapak dan Ibu saat ini merasa wah saya stres, jangan takut, Bapak dan Ibu juga tidak sendirian. Gitu. Nah, tetapi sayangnya kadang-kadang gini, orang tua kerap kali sulit nih untuk terbuka akan stres yang mereka alami ketika mereka mengasuh anak. Itu tantangannya. Kira-kira kenapa ya?
Karena secara normatif kita diberikan pandangan untuk bahwa anak adalah sebuah karunia. Jadinya kadang-kala saat kita sedang down atau lelah, kita belum tentu nih punya pihak yang tepat untuk berbicara mengenai hal ini. Bahkan ketika kita merasa down, kita merasa lelah, kadang-kadang muncul perasaan bersalah. Masa sih saya udah diberikan karunia sama Tuhan, tapi saya lelah? Gitu. Apakah saya kurang bersyukur ya? Kadang-kadang muncul tuh pergelutan seperti itu di batin kita. Pertanyaannya adalah, apakah apabila memang anak ini adalah sebuah karunia, betul nggak sih kita sama sekali tidak boleh merasa tertekan atau merasa stres? Kita jawab setelah ini. Pada dasarnya Bapak dan Ibu, memiliki anak sama saja dengan karunianya ini sama saja dengan orang yang memiliki pekerjaan juga. Misalnya, orang bekerja sebagai guru, orang bekerja sebagai saya sebagai seorang psikolog, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, itu merupakan amanah dan merupakan karunia dari yang di atas. Begitu juga seperti anak-anak kita. Para pekerja di kantoran atau bapak ibu guru juga bisa lelah atau bisa stres dalam menjalani perannya. Bapak ibu guru menjalani peran sebagai pendidik, saya menjalani peran sebagai psikolog, dokter menjalani perannya sebagai penyembuh, suster sebagai perpanjangan tangan dari dokter. Kita semua memiliki peran-peran kita di dalam masyarakat. Begitu pula orang tua. Nah, saat lelah, bapak dan ibu guru mungkin bisa ambil cuti, atau mungkin bisa libur kenaikan kelas. Saya pun seperti itu. Bapak dan ibu pun mungkin bisa seperti itu dalam pekerjaannya. Jadi bisa liburan dulu. Nah, tetapi kalau orang tua nih, kita baca, once you sign on to be a mother, 24/7 is the only shift you have to do. Nah, ada quote seperti ini, yang artinya berbeda dari pekerja-pekerja pada umumnya. Kadang-kadang menjadi orang tua, itu shift-nya itu 24 jam dikali 7. Gitu. Jadi apalagi di kala pandemi yang seperti sekarang nih, yang tadinya bisa me time dulu, anaknya di sekolah kita bisa me time, bisa ngobrol, sekarang anaknya betul-betul sama kita 24 jam dikali 7. Nah, untuk itu bagaimana caranya nih kita bisa tetap berperan secara optimal, namun juga tetap memperhatikan kesehatan mental kita. Gitu. Hal ini, shift yang panjang ini yang kadang-kala membuat kita stres. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari pertanyaan. Apakah stres adalah hal yang betul-betul bisa kita hindari sepenuhnya dalam hidup? Kita jawab nanti. Kita ingat-ingat dulu nih waktu sekolah. Waktu sekolah, pernah nggak sih kita mengalami stres kala mau menghadapi ujian sekolah? Saya rasa tentu kita semua pernah mengalami hal itu. Baik pelajaran yang susah, gurunya galak, ulangan mendadak, misalnya. Bisa saja. Tahap berikutnya, misalnya kita bekerja. Saat bekerja ketemu bos baru, pindah divisi, atau mungkin sekarang berubah metode jadi work from home, tentu memberikan tekanan sendiri bagi orang tua. Hal yang berikutnya, yang terlihat bahagia, pernikahan. Pernikahan tentu diawali dengan stres. Ada yang misalnya deal dengan mertua, harus mencari uang untuk budget, dan sebagainya. Jika kita lihat, maka tantangan hidup kita dalam setiap fase kehidupan tentu pasti ada. Baik dari sekolah, bekerja, sampai kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, rasa-rasanya nih, kalau Bapak dan Ibu bisa setuju sama saya, rasa-rasanya, stres bukan hal yang bisa dihindari. Jadi memang stres adalah part of our life. Stres adalah bagian dari hidup kita yang harus bisa kita jalani bareng-bareng. Gitu. Nah, ini adalah ilustrasi gambaran stres. Jadi,
Stres itu kan saya sudah bilang, stres adalah bagian dari hidup kita. Nah, stres itu ada 3 nih. Ada yang stres terlalu rendah, ada yang stres di just right, artinya sedang-sedang saja, oke. Ada yang stres too high. Stres yang baik yang seperti apa Mas Amanda? Stres yang baik adalah stres yang berada pada area yang just right. Misalnya, gini, kalau misalnya saya mau mempersiapkan webinar ini, terus kemudian saya tidak merasa stres sedikit pun, maka mungkin yang saya persiapkan tidak total. Justru karena ada rasa stres, maka saya ingin menampilkan yang terbaik. Atau misalnya, Bapak Ibu guru mau webinar, kemudian stres takut, waduh, nanti webinarnya lancar atau tidak ya? Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah membuat persiapan, mencoba dulu nih kira-kira tadi slide-nya bisa nggak ditampilkan. Coba kalau misalnya Bapak dan Ibu guru tadi santai aja, mungkin malah jadinya nggak ngapa-ngapain tadi dan malah webinarnya tidak bisa terlaksana dengan baik. Begitu. Nah, kadang-kala juga kita pengen hidup kita itu tanpa stres. Jadi stresnya pengennya nggak ada sama sekali. Hati-hati juga, kenapa? Karena stres yang terlalu rendah dalam hidup kita bisa membuat kita akhirnya bosan, tidak tahu harus apa. Seperti anak-anak yang lagi liburan lama di rumah, namanya anak-anak kan mungkin stresnya sedikit ya, dia juga akhirnya bosan, tidak tahu harus apa. Tapi kita juga hati-hati dengan stres yang terlalu tinggi. Stres yang terlalu tinggi kadang-kala membuat kita anxious, membuat kita cemas, membuat kita depresi, membuat kita juga panik, membuat kita juga mati rasa. Seperti itu. Jadi, stres yang baik adalah stres yang bukan terlalu rendah atau terlalu tinggi, tapi di kadar yang pas-pas aja. Gitu. Nah, tadi hari ini tema kita adalah stres pada orang tua. Nah, di psikologi kita mengenal juga yang namanya adalah parental burnout. Nah, burnout ini sebenarnya adalah awalnya kata burnout itu diawali dengan konteksnya adalah pada para pekerja yang mengalami kelelahan luar biasa pada saat dia bekerja. Karena bekerja itu kan setiap hari, monoton jadi dia burnout. Nah, ternyata makin ke belakang, yang burnout itu ternyata bukan hanya karyawan, tetapi orang tua. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang tadi di awal saya bilang, baik orang tua maupun bekerja itu sama-sama memiliki peranan. Mereka bisa lelah dalam menjalani perannya, termasuk Bapak dan Ibu. Seperti apa sih parental burnout? Seperti ini. Parental burnout adalah kumpulan gejala atau keluhan yang dirasakan orang tua karena tekanan atau stres dalam jangka waktu panjang karena peran sebagai orang tua dan mengasuh anak. Gitu. Singkat kata, parental burnout ini adalah kondisi di mana kita merasa jenuh atau lelah secara fisik dan mental dalam mengasuh anak. Akhirnya, yang terjadi bisa apa? Bisa orang tua merasa gagal atau tidak puas diri, dan akhirnya berujung pada menurunnya minat dalam mengasuh anak. Nah, parental burnout ini memang rata-rata terjadi pada ibu-ibu. Tapi bukan berarti papa tidak bisa melakukannya, tidak bisa merasakan ini. Jadi baik papa dan mama bisa saja mengalami parental burnout. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya yang bisa membuat kita mengalami parental burnout ini? Kita lihat. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah, coba kalau Bapak dan Ibu melihat kira-kira ini apa ya? Kalau saya tebak-tebakannya itu adalah tulisannya supermom. Kira-kira adalah ini, perasaan ingin serba sempurna. Nah, perasaan ingin serba sempurna dalam berbagai macam konteks kehidupan adalah salah satu hal yang paling membuat stres. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita sebagai seorang manusia pasti bisa dan pasti melakukan yang namanya kesalahan, gitu. Tapi begitu kita mematok men-setup
yang tinggi itu, saya mau sempurna tanpa cacat, pasti kita akan stres karena kita menekan diri kita. Kadang-kala memang ada tipikal kepribadian orang yang memang selalu ingin tampil sempurna. Jadi dia push sekali dirinya untuk tampil sempurna. Tapi ada juga orang yang memang karena akhirnya tuntutan lingkungan yang akhirnya merasa bahwa mau nggak mau dia harus nge-push dirinya untuk tidak terlihat salahnya. Dua hal inilah yang pada akhirnya bisa membuat kita stres juga karena kita bisa tertekan seperti itu. Nah, selain keinginan tampil sempurna, ada lagi nih. Nah, ini kadang-kadang juga dialami sama ibu-ibu nih. Walaupun bapak-bapak sekarang juga sudah ada yang mengalami. Kita suka sebut sebagai mommy shaming. Apa ya mommy shaming itu? Mommy shaming itu adalah ketika kita sebagai orang tua merasa dibully nih, diomongin atau dijudge sama orang yang lain. Yang mana omongan-omongan mereka itu akhirnya mempengaruhi kita juga. Mempengaruhinya banyak hal, misalnya mempengaruhi dalam hal pengasuhan anak. Dia pengen jadi sempurna, pengen tanpa cacat. Itu biasanya sering terjadi. Nah, mungkin kalau misalnya mommy shaming ini orang tua pada penasaran, mungkin Bu Eli dan tim kita bisa bikin lagi nih webinar khusus mengenai mommy shaming. Gitu. Karena ini adalah topik yang sekarang banyak sekali dibicarakan. Lanjutkan. Selain ingin tampil sempurna dan juga mommy shaming, ada lagi yang juga berpengaruh, yaitu adalah support system dalam pengasuhan. Nah, support system adalah dukungan. Kita di Indonesia diuntungkan dengan apa? Diuntungkan dengan keluarga ini masih bantu. Biasanya kalau saya lihat ada mami papi yang nitipin anaknya, mami papinya bekerja, nitipin anaknya ke oma opanya, gitu misalnya. Nah, ini adalah hal yang sebetulnya menguntungkan buat kita. Tapi juga ada minusnya. Minusnya apa? Misalnya, ada oma dan opa. Artinya kita memberikan ruang dan meminta tolong dan meminta bahwa oma dan opa berperan dalam kehidupan anak kita. Tapi pada saat itu berlebihan, nah ini yang kadang juga bisa membuat clash nih. Ini juga yang bisa membuat perselisihan antara papa dan mama. Kadang-kadang peran oma opa juga malah bikin jelimet juga gitu. Walaupun lagi-lagi ada untungnya gitu. Dan juga banyak juga yang sekarang lagi tren juga di pandemi ini adalah kadang-kadang mama dan papa ini pembagian perannya susah. Kenapa? Karena dua-duanya WFH. Tapi anak-anak kita juga masih butuh pendampingan, terutama di grade-grade yang kecil, kelas 2 ke bawah misalnya. Itu masih membutuhkan pendampingan. Jadi kadang-kadang maminya merasa papinya kurang berperan, atau kadang-kadang papinya merasa sudah berusaha berperan tapi masih dianggap kurang sama maminya. Hal-hal seperti ini yang membuat kita stres. Gitu. Dan selain itu, ada satu lagi nih, kira-kira Bapak dan Ibu bisa tebak nggak? Ini adalah dukungan yang paling kita butuhkan sekarang. Nih, satu lagi. Nah, ini nih, si Bibi, babysitter, atau Simba. Banyak banget akhirnya yang bibinya nih malah mengaplikasikan Google Meet jauh lebih jago dibanding orang tuanya. Kenapa? Karena ternyata mereka juga nih yang akhirnya men-setup Google Meet-nya, mendampingi anaknya. Bahkan di pandemi ini kadang-kadang babysitter kita kemampuan bahasa Inggrisnya bisa meningkat. Gitu. Kenapa? Karena sering ngeliatin guru-guru di dalam kelas misalnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lagi, ada satu lagi. Nah, kurang pengetahuan. Nah, kurangnya pengetahuan ini juga bisa membuat kita stres. Jadi bayangkan kalau misalnya kita kurang tahu bagaimana caranya mengasuh anak, tentu kita bisa stres dan bisa bingung. Contoh konkret, saat pembelajaran jarak jauh dilakukan pada awal-awal, tentu kita bingung kan, regulasinya baru, aplikasinya baru. Wah, harus apa nih? Kebingungan ini yang membuat kita stres. Ada beberapa sekolah yang pada saat awal memberlakukan pembelajaran jarak jauh, banyak orang tua yang akhirnya komplain ke sekolah.
Kenapa komplain? Karena sesederhana ini adalah hal yang baru dan mereka juga stres mendapatkan hal yang baru. Gitu. Makanya pasti setiap sekolah pasti mewajarkan yang namanya komplain itu. Gitu. Nah, selain kurang pengetahuan, ada lagi nih satu lagi. Terlalu banyak mencari tahu. Dari mana ya Miss Amanda mencari tahunya? Dari dua nih biasanya, dari dua sumber. Narasumber pertama adalah Mbah Google. Narasumber yang kedua ada lagi, yaitu teman yang seperti Google. Gitu. Nah, berhati-hati juga Bapak dan Ibu ketika kita terlalu banyak mencari tahu. Karena saat kita terlalu banyak mencari tahu, kadangkala kita bingung merangkumkannya. Terlebih, bukan hanya susah merangkumkan, terlebih kadang-kadang kita mencari tahunya bukan di tempat yang memang pada tempatnya, pada pihak yang tepat. Cari tahu lewat teman, cari tahu lewat Google. Coba aja Ibu misalnya lagi pusing gitu ya, kemudian Ibu googling sakit pusing gitu, mungkin keluarnya malah sakit yang aneh-aneh dan makin membuat kita pusing sendiri. Gitu. Jadi kalau mau bertanya, pastikan tanya pada pihak yang tepat dengan kompetensi yang tepat juga. Gitu. Kita lanjutkan. Yang terakhir, sebabnya adalah beban-beban lain yang menghantui. Yang pertama, WFH yang ternyata makin ribet. Yang kedua, ternyata ada juga misalnya beban-beban lain, harus membayar karyawan, tagihan rumah, tagihan internet sekarang yang membengkak, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah situasi pandemi itu sendiri, COVID-19, yang mengancam berbagai macam aspek kehidupan kita. Ada yang mungkin terancam layoff, potongan gaji, dan yang lain-lain. Jadi, semua hal yang tadi dapat membuat kita jadi stres. Nah, kalau kita lihat, pasti dari sebab-sebab yang saya bilang tadi, pasti ada yang terkena di hati Bapak dan Ibu. Ada yang mungkin, wah iya sih benar juga saya stres karena ini. Jadi artinya stres mungkin memang mau tidak mau harus kita terima sebagai menjadi bagian dalam diri kita. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita mengatasi stres. Kita harus berkenalan nih sama yang namanya coping skills. Coping skills. Jadi coping skills itu adalah cara kita mengatasi situasi yang stressful, di mana situasi yang stressful, tantangan hidup tidak pernah berhenti. Kita pasti akan mengalami hal itu. Gitu. Nah, kita lihat ya, ini kalau Bapak dan Ibu mau catat, boleh, silakan. Nah, sebelum kita mulai mengawali berkenalan dengan coping stress, kita mengawalinya dengan kita tanya dulu ke diri kita. Nah, kira-kira Internet. apakah saat ini saya, Bapak dan Ibu, perlu atau bisa mengubah dengan situasi stresnya? Tidak bisa nih kita ubah, tapi kita perlu cari cara buat mengatasi atau menghadapi masalah itu. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa situasi yang sedang dihadapi yang buat stres nih bisa diubah, maka Bapak Ibu bisa melakukan problem-based coping. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa situasinya tidak bisa dirubah atau tidak bisa dimodif nih Miss Amanda, apa yang harus dilakukan? Nanti kita melakukan emotion-based coping. Tidak perlu dihafal, nanti kita lihat lagi cara-caranya seperti apa. Nah, tadi ada problem-based focus coping dan juga emotion focus coping. Saat Bapak Ibu tidak bisa mengubah situasi, lakukan emotion focus. Saat Bapak Ibu merasa situasi stresnya bisa dirubah, lakukan problem-based coping. Nah, kalau problem-based coping, kapan sih bisa membantu? Membantunya itu adalah tadi ketika situasi atau hal yang tidak nyaman ingin dan bisa Anda ubah atau diatur. Nah, kalau emotion focus coping, dia tidak mengubah sumber masalah, tetapi emotion focus coping membantu kita agar kita merasa lebih nyaman,
lebih legowo, lebih santai dalam menghadapi situasi krisis yang dihadapi yang tidak bisa kita ubah. Kalau problem focus coping, biasanya perubahannya bersifat lebih jangka panjang. Kenapa? Nanti kita lihat. Kalau emotion focus coping, perubahannya bersifat sementara. Nah, problem focus coping sudah jangka panjang dan menetap. Kenapa? Karena dia bersifat mengubah atau memanage sumber masalahnya. Gitu. Yang sampingnya, emotion focus coping, dia memang tidak mengubah sumber masalah, tetapi dia mengajak kita untuk lebih tenang, mengubah mood kita, supaya kita bisa deal menghadapi situasi yang tidak bisa kita ubah. Begitu. Saya akan biarkan Bapak Ibu baca sebentar, dicermati kira-kira pilih yang mana nih situasi stres yang sekarang. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah contohnya emotion focus coping dan problem focus coping. Emotion focus coping letaknya ada di atas dan problem focus coping letaknya ada di bawah. Yang emotion focus coping kita bisa lakukan exercise, mandi, give yourself a pep talk. Pep talk itu kata-kata memotivasi. Misalnya kayak aku pasti bisa, aku pasti bisa. Atau meditasi. Yang problem focus coping kita lihat berbeda sekali auranya. Kalau emotion focus coping itu bersifat lebih rileks, lebih santai, tapi tidak merubah situasi stresnya sebetulnya. Hanya merubah mindset dan merubah perasaan kita. Tapi kalau problem focus coping lebih ke arah tindakan, memanage waktu, meminta bantuan, terus mengeset boundaries, dan juga misalnya membuat to-do list. Jadi ini sebetulnya bukan masalah mana coping skills yang lebih baik, tapi mana coping skills yang tepat dan bisa dilakukan pada situasi dan kondisi Bapak Ibu alami saat ini. Gitu. Kenapa ya? Kalau kita lihat di Instagram, banyak yang tiba-tiba menanam tanaman, banyak yang tiba-tiba jadi aktif banget masak, banyak yang tiba-tiba jadi aktif sekali berolahraga. Karena jangan-jangan stres dengan COVID-19 nih, dia kan stres dengan COVID-19. COVID-19 ini kan kita nggak bisa ubah. Kita belum bisa menghilangkan COVID-19. Kecuali Bapak dan Ibu menciptakan vaksin ya, itu beda soal. Tapi saat ini, COVID-19 kan tidak bisa dirubah. Maka yang dilakukan adalah si emotion focus coping skills ini. Ada yang milih olahraga, mandi air hangat mungkin, mencium aromaterapi, dan sebagainya. Gitu. Saya akan kasih contoh beberapa emotion focus coping yang bisa dilakukan. Contoh emotion focus coping adalah salah satunya adalah self-soothing. Jadi comforting yourself through 5 senses. Jadi walaupun indera kita sebenarnya ada 7, bahkan ada yang bilang ada 8, kita sekarang fokus pada 5 senses dulu untuk dibuat nyaman. Jadi nyamankan senses atau indera kita. Nih. Misalnya kalau yang mau menyamankan mata, mungkin bisa nonton Netflix, nonton film yang disukai gitu ya. Kalau ternyata mau denger yang enak-enak gitu, mungkin download aplikasi buat denger suara jangkrik karena mungkin kita nggak bisa liburan, denger suara pantai karena kita nggak bisa liburan. Atau misalnya mau cium yang wangi-wangi, boleh beli scented candle atau boleh beli aromaterapi lain untuk memanjakan hidung kita. Kalau misalnya taste-nya mau dimanjakan, beli es krim atau beli makanan-makanan lain yang pada dasarnya Bapak dan Ibu sukai. Kalau misalnya maunya sensasi taktil, sensasi dipegang, gitu ya, bisa mandi air hangat, bisa berendam juga. Nah, sifat senses ini bisa Ibu dan Bapak gabung. Misalnya, menonton Netflix sambil makan enak, menonton Netflix sambil mencipika kita lagi dalam situasi yang stressful gitu. Selanjutnya, yang kedua, ada juga yang namanya distraction, taking your mind off the problem for a while. Jadi seolah kita melakukan
mengalihkan pemikiran kita, perhatian kita dari masalah, tapi sementara waktu. Jadi mengalihkannya sementara aja, jangan lama-lama juga. Gitu. Apa yang bisa dilakukan? Banyak. Yang bisa dilakukan ada yang menjahit, menanam, terus juga masak, bahkan ikut online course. Jadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih haus buat belajar lagi, bisa ikut online course yang seru, banyak sekali di luar. Atau bahkan melakukan ini, menonton TV atau bermain game. Itu juga sebenarnya distraction juga. Banyak ibu-ibu yang bilang ke saya gini, aduh Miss, suami saya tuh kerjanya main game. Bisa jadi bapak ini juga stres. Akhirnya dia memilih untuk mendistract dirinya dengan main game. Saya bilang sama ibunya, Bu, bisa jadi si papa juga stres. Akhirnya dia memilih main game. Cuman mungkin permasalahannya adalah bapaknya lupa bahwa mendistract dirinya, mengalihkan perhatiannya sementara aja. Karena kalau terlalu lama, artinya bapaknya juga shutdown dari masalah. Itu juga tidak bagus. Jadi ingatkan bahwa kalau mau mendistract diri, mau take our time, mau break dulu for a while aja. Misalnya nonton satu episode Netflix boleh lah. Gitu. Tapi bukan berarti dihabisin dalam satu hari satu season juga. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, selain tadi, dua hal tadi ada menyamankan indera kita. Yang pertama. Yang kedua adalah mengalihkan perhatian kita. Nah, ada satu lagi yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah krisis atau situasi yang krisis banget gitu. Nih, caranya. Saat menghadapi situasi tidak nyaman atau krisis, Bapak dan Ibu bisa ingat-ingat untuk melakukan ini. Tip skills, TIPP. Tip skills. Jadi ini adalah sebuah keterampilan yang namanya TIPP. Tip skills ini asalnya dari mana sih, Miss Amanda? Tip skills ini asalnya adalah ketika saya belajar mengenai dialectical behavior therapy. Jadi DBT atau dialectical behavior therapy ini adalah untuk menangani situasi-situasi yang genting, yang krisis yang dialami oleh klien atau pasien. Ini tidak bisa Bapak dan Ibu lakukan. Kita bahas ya. Tip skills. Untuk T yang pertama adalah T temperature. Temperature ini mau ngapain? Mau di temperature tembak? Bukan Bapak Ibu. Nah, temperature. Nah, ini ada gambar S. Kemudian alat dan bahan yang Ibu dan Bapak perlukan kalau Bapak dan Ibu mau melakukan ini. Satu, air es dingin di baskom atau ziplock bag, tahu ya yang plastik yang ada lemnya, diisi sama es batu atau ice pack, apapun yang Ibu Bapak punya di rumah. Kemudian, apa yang dilakukan? Tahan nafas Bapak dan Ibu selama 20 detik dan masukkan wajah ke dalam air, seperti itu. Atau tempelkan mata dan mata Bapak Ibu di dalam kantong yang isinya es atau ziplock tadi. Kenapa sih ini penting dilakukan? Karena begini, saat kita stres, saat misalnya kita senewan banget gitu ya sama anak kita atau kondisi kita di dalam pekerjaan, kadang-kala, bukan kadang-kala sih, ini pasti sebetulnya, suhu badan kita itu meningkat. Detak jantung kita juga meningkat. Inilah yang tubuh baca sebagai stres. Nah, dengan cara mendinginkan suhu badan kita, maka jantung kita juga makin memelan dan aliran darah ke jantung juga makin lancar. Jadinya ini membuat kita makin tidak stres. Jadi, siapkan nih di rumah, di kulkas misalnya, si ziplock bag yang isinya es batu itu, kemudian kalau stres bisa ditempel ke mata. Kalau Bapak dan Ibu belum berani misalnya ya, wah takut nih saya kalau nyelupin wajah ke dalam baskom, bisa melakukan yang ziplock. Masih takut juga, Ibu dan Bapak bisa masuk ke dalam kamar yang ber-AC yang dingin. Intinya adalah, cobalah untuk menurunkan suhu badan kita. Karena saat kita marah, saat kita stres, suhu badan kita kan meningkat, kita akan merasa panas. Apalagi Jakarta sekarang panas sekali. Gitu. Jadi makin-makin. Gitu. Selanjutnya, tadi tip TIPP, berarti selanjutnya adalah I. Kira-kira apa I-nya ya? I-nya adalah ini. Intensive exercise atau intense exercise. Nah, apa yang diperlukan?
Diperlukan tidak memerlukan alat, bahkan kalau menggunakan alat olahraga seadanya juga boleh. Apa yang harus dilakukan? Nah, hal yang dilakukan adalah lakukan olahraga berintensitas tinggi, misalnya jumping jack, lari lompat-lompat, angkat beban, atau bisa melihat hit di YouTube. Gitu. Nah, ini tidak perlu dilakukan terlalu lama juga, bisa 5, 10 sampai 15 menit. Gitu. Kalau ibu, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak tipikalnya yang lebih suka berolahraga, gitu ya, lakukan ini. Tidak perlu melakukan yang temperature. Tapi ingat, temperature yang tadi itu bergunanya langsung segera, supaya kayak ibu dan bapak menurunkan suhu badan. Gitu. Nah, si intensive exercise ini juga bisa dilakukan. Kenapa sih kalau kita olahraga, kita bisa nggak stres? Karena tubuh kita mengeluarkan hormon yang bersifat menenangkan juga, gitu. Jadi sama tubuh dibaca bahwa kita tidak stres. Hormon yang dikeluarkan yaitu misalnya hormon endorfin, di mana hormon endorfin ini merupakan body's natural pain reliever. Jadinya si hormon ini yang membuat kita makin stresnya makin turun juga, gitu. Jadi ibu bisa lakukan intense exercise. Yang selanjutnya ada pace breathing. Nah, pace breathing ini tidak memerlukan alat sama sekali, hanya memerlukan nafas saja. Intinya adalah kita bernafas dalam dan masukkan udara ke dalam perut. Intinya adalah bernafas secara teratur. Kalau bapak dan ibu merasa bingung, ibu dan bapak bisa cari di YouTube box breathing. Jadi box breathing itu bentuknya seperti kotak. Jadi 4 detik tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan 4 detik, tahan 4 detik, tarik nafas 4 detik, begitu seterusnya. Tapi tidak semuanya bisa melakukan, tidak semuanya cocok melakukan pace breathing. Kadang-kadang ketika kita marah, kita sudah lupa tuh untuk bernafas. Jadi bisa jadi pace breathing ini diletakkannya di belakang kalau kita sudah agak tenang, misalnya sudah olahraga dulu atau sudah temperature dulu, baru bisa breathing. Gitu. Jadi si tip ini tidak perlu dilakukan semuanya, bisa dipilih berdasarkan yang bapak dan ibu sukai. Nah, P yang terakhir adalah paid muscle relaxation. Nah, ini tidak memerlukan alat juga, hanya mengencangkan otot. Sebenarnya konsepnya adalah mengencangkan otot kita dan melepaskan atau mengendurkan otot. Misalnya saat kita ngencengin tangan seperti ini, kemudian mengendurkan, mengencangkan dan memundurkan. Paid muscle relaxation ini akan dibarengi dengan bernafas tadi. Jadi kalau yang bernafas ibu dan bapak sudah bisa lakukan, boleh ditambah dengan mengencangkan dan mengendurkan otot-otot kita. Gitu. Nah, tips-tips dari yang saya berikan tadi sebenarnya sudah selesai Bapak dan Ibu. Jadi, tips tadi TIPP Ibu bisa lakukan, Ibu dan Bapak bisa lakukan, pilih saja yang paling Ibu dan Bapak bisa lakukan, yang paling tersedia di rumah. Gitu. Nah, rangkuman hari ini ya Bapak dan Ibu, yang pertama adalah stres adalah bagian dari hidup kita. Yang kedua adalah saat kita menghadapi situasi yang stresful atau tidak nyaman, kita bisa melakukan strategi coping. Tadi ibu bapak bisa memilih dari strategi yang saya berikan tadi. Dan yang ketiga adalah percayalah ibu dan bapak juga tidak sendirian, Anda dapat memilih strategi coping yang paling tepat untuk Anda. Jangan juga terpengaruh teman, misalnya teman melakukan intense exercise terus berhasil. Kalau memang bapak dan ibu ternyata bukan tipikal yang intense exercise, tidak perlu dilakukan. Mungkin tipenya yang breathing. Gitu. Jadi ini bukan masalah benar atau salah. Ini memilih yang paling tepat untuk bapak dan ibu. Gitu. Nah ini adalah quotes terakhir. Ini quotes yang penting bagi saya. Jadi saya selalu bilang ke orang tua bahwa self-care is child-care. Saat kita merawat diri kita, untuk sehat mental, itu bukan hal yang egois. Karena dengan kita sehat, dengan mood kita baik, dengan kita tidak stres, tidak dalam kondisi stres, maka kita bisa optimal membantu anak-anak kita.
Kalau kita masih stres, kita masih kemerungsung, kita masih bingung gitu ya, kita otomatis juga nggak bisa tuh membantu anak-anak kita. Contoh yang paling sederhana, kalau Bapak dan Ibu masih ingat saat kita naik pesawat, contohnya adalah saat masker oksigen turun. Saat masker oksigen turun, fit your own oxygen mask first. Artinya adalah kita harus pakai dulu oksigennya sebelum kita membantu orang lain. Apalagi membantu anak kita sendiri. Membantu anak kita sendiri kita pengennya all out, kita pengen optimal. Bagaimana bisa all out kalau memang pada dasarnya kita lagi sedang tidak mood atau kalau lagi stres sekali. Jadi pastikan kita stresnya bisa dikurangin deh, baru membantu anak-anak kita. Gitu. Nah, yang terakhir adalah percayalah Bapak dan Ibu, you are not alone. Gitu ya. Bapak dan Ibu juga kalau mau melakukan online counseling, silakan bisa melalui WhatsApp, daftar dahulu, kemudian nanti kita bisa atur waktu, mau WhatsApp saja atau mau video lewat Zoom atau Google Meet gitu ya. Percayalah Bapak dan Ibu tidak sendiri, diperlukan pihak-pihak netral dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk membantu Ibu dan Bapak. Google tidak salah, curhat ke teman tidak salah, tapi belum tentu efektif dan tepat bantuannya. Seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang informasi-informasi yang masuk ke kita itu tidak semuanya benar. Jadi ada baiknya kita juga meluangkan waktu untuk bertanya, untuk ngobrol, untuk curhat, untuk konsultasi, untuk konseling kepada pihak-pihak yang tepat. Seperti itu. Terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih bagi para orang tua. Ini hari Sabtu, hari istirahat dari screen time, dari laptop, tapi luar biasa sekali semangatnya untuk mengikuti sesi saya hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Maria. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Ibu Amanda atau Miss Amanda. Tips yang kelihatannya sederhana tetapi ternyata bisa kita lakukan ya, dengan ada yang pakai alat, ada yang tidak ya. Nah, untuk itu karena tadi juga sudah banyak dirangkum oleh Miss Amanda mengenai isi webinar, kita langsung saja dengan sesi tanya jawab ya Miss Amanda. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih sempat kita tanyakan. Ini dari orang tua kelas B2. Nah, dari Mama Rainer nih. Iya. Mama Rainer ada bertanya, bagaimana sih mengatasi stres atau rasa bersalah saat tidak bisa terus-terusan mendampingi anak belajar di rumah, terutama saat pelajaran online bersamaan dengan waktu kerja atau meeting. Terutama untuk anak-anak yang kecil usianya, yang masih butuh pendampingan seperti tadi Bu Amanda bilang. Silakan Bu Amanda. Oke. Ya, ini adalah masalah yang sekarang dialami sama banyak orang tua. Jadi, terutama orang tua yang anak-anaknya masih butuh pendampingan sekali, masih usianya mungkin masih TK, bahkan anak kelas 1 pun kadang-kadang juga masih butuh pendampingan kita. Gitu, gimana supaya tidak stres? Yang saya sarankan adalah pada malam hari ini atau pada sebelum meeting, coba Bapak dan Ibu pikirkan dahulu bahwa kalau misalnya memang situasinya tidak bisa dirubah, bahwa memang Bapak dan Ibu harus meeting, saya yakin pihak sekolah pun juga mengerti. Dan bukalah komunikasi dengan pihak sekolah, misalnya, Pak, Bu, hari ini saya tidak bisa mendampingi anak saya karena saya harus meeting. Gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya? Masa sekarang itu bukan masa kita untuk terlalu kaku. Kita harus punya banyak cara dan lebih lebih loose, lebih santai. Jadi misalnya gini, kalau memang meetingnya betul-betul tidak bisa dirubah, komunikasikan dengan guru kelas. Ada nggak hal yang bisa dilakukan? Misalnya hari ini anaknya nggak online dulu, tapi mungkin barang-barangnya bisa dikirim dari sekolah ke rumah, kemudian ibu dan bapak habis meeting baru bermain sama anaknya dengan benda-benda itu. Gitu. Atau hal-hal lain yang bisa dikomunikasikan dengan sekolah. Nanti saya juga bantu para tim guru, kalau tim guru juga lagi bingung, nanti juga saya bisa bantu. Gitu. Karena saya paham bahwa sekarang situasinya orang tua WFH pun ribet karena harus online.
gitu. Atau mungkin pada saat kalau misalnya orang tuanya punya mbak yang bisa, mbaknya kayaknya cukup pinter buat online, mungkin pada Sabtu Minggu bisa diajarin juga cara mati nyalain laptop, cara gabung atau nggak gabung pada Google Meet. Dan jangan sedih, anak kelas 1 sekarang sudah mulai jago nih mengaplikasikan Google Meet. Nggak cuma mati nyalain, tapi mute dan unmute. Saya sempat nanya sama orang tua, resepnya apa? Resepnya adalah latihan video call lewat Google Meet setiap Sabtu Minggu sama anaknya. Jadinya bisa mengurangi orang tua harus mendampingi secara teknis. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lakukan berdayakan komunikasi dengan sekolah, berdayakan mbak di rumah, kakek nenek, atau kalau tidak bisa, balik lagi komunikasi dengan sekolah. Gitu. Terima kasih Bu Amanda, saya rasa baik ya, intinya komunikasi ya. Oke. Yang kedua ini Bu Amanda, saya bacakan. Bagaimana mengatasi stres pada orang tua karena tugas anak yang terlalu banyak, sedangkan kita harus melakukan pekerjaan yang lain juga. Jadi sama-sama ada pekerjaan. Sebenarnya sama jawabannya sama tadi. Jadi memang gini, komunikasi antara sekolah dan rumah itu kan sebenarnya adalah kunci yang utama. Di sekolah manapun orang tua saat ini sedang merasa tugasnya terlalu banyak. Nah, sekolah sendiri juga sekarang sedang merasa bahwa kita pengen membantu anak optimal belajar di rumah, makanya diberikan materi. Nah, ini mungkin bisa juga ini mungkin nanti bisa juga dikomunikasikan dengan orang tua dan guru. Kalau dari regulasi sekolah mungkin nanti yang bisa jawab adalah bapak dan ibu guru. Kalau dari saya adalah komunikasi itu sendiri. Karena memang yang namanya WFH kita tidak bisa atur juga gitu. Walaupun misalnya kalau harus bekerja kita juga mungkin bisa manage waktu juga gitu. Tapi kan yang namanya meeting kadang tidak bisa. Gitu. Baik. Terima kasih. Berikutnya ini ada pertanyaan dari orang tua kelas A1 ya. Dari pembelajaran jarak jauh ini PJJ, sejauh apa sih seharusnya ekspektasi dari orang tua terhadap hasil pembelajaran anak? Apakah dapat berharap seefektif tatap muka atau kalau tidak, kira-kira indikator keberhasilannya apa tuh Bu Amanda? Oke. Nah, sekarang mungkin kita main di ranah bukan masalah gini. Ini situasinya tidak ideal bagi kita. Bahkan Mas Menteri, Pak Nadiem sudah berkali-kali bilang bahwa ini bukan situasi yang ideal karena idealnya anak belajar di sekolah, ketemu teman-teman, ketemu guru, gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa melakukan apa yang ada saja, gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah seberapa efektifnya atau parameter keberhasilannya apa sih? Bisa juga Bapak dan Ibu mungkin bertanya kepada sekolah juga, berkomunikasi untuk tahu kira-kira sebetulnya dalam semester ini tahapan yang ingin dicapai anak sesuai perkembangannya itu apa? Sehingga selain suplemen dari sekolah nih, selain pembelajaran dari sekolah, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan pembelajaran di rumah. Jadi kalau tahu target sekolahnya itu apa di TKA di semester 1, kalau misalnya anaknya beberapa kali misalnya nggak bisa ikut online sekolah karena Bapak Ibu nggak bisa dampingin, Bapak dan Ibu bisa mengejar sendiri di rumah dengan waktu yang lebih longgar, lebih fleksibel. Begitu. Jadi tanyakan juga. Kira-kira sebenarnya kalau semester 1 tuh harusnya anak saya udah bisa ngapain sih Bu harapannya gitu. Ya. Memang kita semuanya harus lebih fleksibel ya. Dengan keadaan seperti ini, seperti Mas Menteri bilang, ya merdeka belajar, tapi memang harus ada komunikasi dan sehingga bisa mengetahui apa kendala dari orang tua dan dari kita apa yang bisa kita atasi bersama. Baik, terima kasih. Berikutnya nih ada menarik juga nih pertanyaan. Bagaimana mengatasi stres orang tua saat anak menolak mengikuti sekolah online? Apa sih yang baiknya dilakukan? Ini dari orang tua KB, orang tua A2 kelas TKA. Oke, iya. Mungkin sebetulnya ini pertanyaan yang saya harus tanya lebih lanjut nih. Kira-kira menolaknya kenapa? Sudah berapa lama menolaknya? Gitu. Mungkin sakit. Iya, mungkin harus ditanyakan lebih lanjut.
kira-kira kenapa menolaknya? Kebetulan, karena kan banyak anak yang gini, menolak karena memang terlalu lama screen time-nya, misalnya. Oke, silakan Bu Manda dilanjutkan. Ya, jadi mungkin kita harus tahu dulu kira-kira menolaknya kenapa. Nah, mungkin untuk kasus-kasus yang seperti ini, nanti mungkin para guru mungkin juga bisa berkonsultasi kepada saya lebih mendalam, kira-kira kenapa nih menolak sekolahnya. Gitu. Karena kadang-kala memang ada beberapa anak yang bosan banget suruh belajar di rumah. Dan patut kita ingat bahwa usia anak-anak kita ini kan usia yang aktif sekali. Jadi kalau misalnya memang hanya menatap layar saja, memang kadang-kala membosankan. Oleh karena itu aktivitas pendampingnya juga harus banyak. Misalnya sekalipun online mungkin pakai materi, itu materi yang bisa dipegang, itu misalnya. Dan juga ini Ibu Bapak yang paling penting, ini yang paling mendasar. Adalah seperti ini. Ini mendasar tapi susah. Tapi sebenarnya efektif. Kalau kita membangun kepercayaan bahwa kita believe bahwa ya sudah deh, ini memang situasi yang susah yang kita harus jalani, tapi kita lakukan saja apa yang bisa tentang sekolah online dan pandangan kita tetap positif mengenai si sekolah online ini sendiri. Harusnya anak-anak kita juga bisa merasakan itu kok. Kalau kita pribadinya sudah bete duluan, sudah lelah duluan, sudah stres duluan, nanti anak-anaknya juga membaca itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya lagi stres, lagi tertekan, bisa juga dilakukan tuh tadi yang tips skills itu. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Satu lagi ya boleh Bu Manda ya. Nah, ini ada pertanyaan baru ya. Ada mami yang terbiasa perfect atau teratur dari kecil sampai sekarang. Nah, terus tidak mudah untuk mengubahnya karena masalah perfeksionis tadi yang seperti Bapak bilang ya, ingin sempurna ya. Nah, lalu punya anak ternyata jauh lebih perfect atau kebalikannya. Nah, kira-kira bagaimana kiat untuk menghilangkan atau mengurangi stres supaya tidak terlalu pikiran untuk membuat anak perfect? Oke. Nah, yang perlu ditanamkan adalah begini Bu. Merubah dari perfeksionis menjadi tidak perfeksionis, kita sebagai orang dewasa aja susah. Pasti apalagi anak-anak nih yang kecil. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tipsnya mungkin anaknya bisa diajak main games, tapi gamesnya yang lebih bebas misalnya. Atau gamesnya yang nggak banyak rules-nya. Supaya anaknya juga belajar lebih fleksibel. Supaya nggak, misalkan ada anak yang kaku misalnya, oke aku mau main aturannya apa nih? Gitu. Ini dikasih yang aturannya bebas, atau latihan menggambar bebas, gitu misalnya. Jadi anaknya bisa berpikir secara bebas juga, gitu. Jadi kasih kegiatan yang free play, gitu. Itu saja sih. Oke, terima kasih. Nah, saya akan ambil satu pertanyaan lagi sebelum mungkin akhiri karena sudah waktu dari Bapak Rian Gozali, orang tua dari Dylan. Nah, kami persilakan untuk Pak Rian untuk mengaktifkan mic-nya secara langsung. Oh, salah, maaf itu ada anaknya yang maaf. Ya, ini menurut saya adalah sebuah kesempatan yang sangat baik, terutama di Q&A. Saya rasa poin-poin yang tadi dijawab cukup membantu. Pertanyaan saya sebetulnya antara buat sekolah dan buat Umanda. Begini, saya tahu mungkin ini agak absurd ya, dan mungkin ini hanya bisa dilakukan untuk anak TK ke bawah dan mungkin di SD. Kondisi ini memang satu tidak ideal, banyak hal yang kemudian harus kami pelajari dan kami coba terima, masukan-masukan kami harus ubah karena memang kondisinya tidak ideal, dan kami siap. Kalau saya pribadi merasa saya dan istri siap, dan memang kita harus melakukan sesuatu. Hal yang dilakukan sekolah hari ini sudah cukup baik. Satu, bahwa kemudian pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan sekolah juga untuk kemudian menambah atau mengefektifkan pola mengajar, karena kalau hanya memberikan apa yang bisa dilakukan di sekolah lewat online, itu kan berbeda ya, karena pada saat kemudian mengajar anak secara tatap muka dengan jarak jauh lewat online.
karena anak itu begitu banyak karakter yang berbeda, begitu banyak kemampuan menerima yang berbeda, sehingga pada saat tingkat tatap muka, apalagi kayak Bu Eta misalnya yang baru bertemu dengan anaknya dan belum sempat bertemu pada online, bagaimana mereka kemudian bisa tahu seberapa jauh kemampuan anak ini untuk menyerap. Pertanyaan kedua yang mungkin agak absurd adalah, mungkinkah kemudian ada unsur atau pola penilaian baru sehingga kemudian penilaian anak di masa school from home, jika kemudian ternyata tidak tepat karena memang kondisi tidak ideal, hasil yang buruk yang didapat misalnya karena ketidakidealan ini tidak membuat anak itu kemudian patah semangat. Gitu. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak bisa tersampaikan secara efektif lewat online, dan anaknya merasa nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia melihat teman-temannya di layar itu pada berhasil, sehingga kemudian dia merasa kecil hati. Kira-kira begitu pertanyaannya, dan terima kasih buat kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Charles. Mungkin dari Ibu Amanda dulu, silakan. Mungkin begini, kalau tadi saya terus terang kalau ditanya mengenai apa yang sudah dilakukan sekolah, mungkin nanti yang tepat bukan saya yang menjawabnya ya. Cuma mungkin yang saya mungkin bisa sarankan adalah saya tidak tahu apakah kurikulumnya sudah dibuat lebih kompak, tapi mungkin kita sebagai orang tua kita juga bisa tanya, berdiskusi juga kira-kira skill-skill esensial apa sih? Nah, sekarang kita sudah bermainnya di essential skill. Jadi skill-skill esensial apa yang memang dibutuhkan. Dan memang sebetulnya PR setiap sekolah adalah membereskan kira-kira skill esensial apa yang dibutuhkan per grade level. Bukan hanya TK, tapi TK, SD, SMP, bukan SMA. Kenapa? Karena dengan tipikal sekolah dari TK sampai SMA, terbayangnya begini. TK-nya membereskan nih, essential skill-nya apa aja. SD-nya nggak membereskan, masih dengan target yang sama. Nanti begitu anaknya masuk SD, masalah lagi. Jadi memang PR-nya adalah membereskan dan menyamaratakan semua fokusnya sama nih, essential skill-nya dari kurikulum kedaruratan ini, dari TK, SD, SMP, SMA, apa saja. Dan ini yang memang menjadi PR setiap sekolah, bahkan PR Mas Menteri. Terima kasih Pak Charles, pertanyaannya bagus banget. Oke, terima kasih Bu Amanda. Mungkin kalau yang dari sekolah, kami minta tolong untuk Ibu Eli untuk membantu menjawab pertanyaan Pak Charles. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua orang tua murid. Terima kasih Papa Dylan dan Papa Ryan untuk pertanyaannya. Begini Pak, memang kami pada awal tahun ajaran berembuk, kita berdiskusi dalam rapat. Kemudian kita coba menentukan materi-materi esensial apa yang kira-kira akan kita capai, target-targetnya, sesuai dengan yang terdapat di dalam buku panduan. Untuk kelompok bermain, misalnya untuk penanaman moral dan nilai agama apa yang akan kita capai untuk di semester 1 dan kemudian di semester 2. Memang seperti yang semua orang katakan bahwa pembelajaran saat ini tidak ideal. Benar sekali, kami itu sebenarnya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini boleh dibilang merasa tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena kami juga tidak bisa langsung memberikan perhatian bagi anak-anak, memberikan langsung pembelajaran bagi anak-anak. Sehingga meskipun kami merasa bahwa dalam tanda kutip harus lebih mempersiapkan waktu dan berjuang lebih banyak, itu kami lakukan agar apa yang kami rasa kami butuh tanamkan kepada anak-anak itu bisa tercapai. Tentunya kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa ketika pembelajaran tatap muka itu waktunya adalah 7 sampai pukul 11 untuk TK. Untuk kelompok bermain 7.30 sampai pukul 10. Tetapi dengan kita mengetahui situasi dan kondisi pada saat ini yang tidak ideal, di mana ada orang tua yang harus work from home dan lain sebagainya, sehingga jadwal bekerja guru pun menjadi bukan 7.11, 7.08 malam.
itu salah satu yang kita lakukan. Ya, setelah 7-8 malam, 7 pagi sampai 8 malam, guru tetap harus melakukan apa? Koreksi. Dalam arti kata, guru harus memberikan komentar-komentar atau motivasi-motivasi kepada setiap anak. Dan tadi ada yang mengatakan bahwa anaknya nggak mau untuk ikut Google Meet dan lain sebagainya. Tentunya guru mempunyai trik. Triknya apa saat ini yang bisa dilakukan adalah satu, video call secara pribadi. Memang baru hal itu yang bisa kami lakukan karena untuk berkunjung pun ke satu belum tentu pihak orang tua menerima. Yang kedua, kita juga belum tahu posisi keadaan keamanan kesehatan sekarang dan lain sebagainya, kita belum mengerti. Tetapi ya begitu, tentunya memang perlu dilakukan penyesuaian dan puji Tuhan untuk kurikulum TK saat ini kami sudah melakukan penyesuaian. Demikian juga dengan kurikulum SD dan ke atasnya. Pada saat waktu kita raker dengan yayasan sudah memberitahukan bahwa sekarang berbeda. Harus ada perubahan-perubahan yang diberikan adalah materi-materi esensial. Dan tentunya yang tidak boleh dihilangkan adalah penanaman moral dan agama untuk anak-anak. Karena itu adalah modal dasar. Mungkin untuk trik-trik atau cara-cara lain, kami akan terus mempelajari, kami akan terus mencoba, dan pada akhirnya kami menemukan suatu sistem yang mungkin lebih efektif, lebih memberikan kesan menyenangkan kepada anak-anak dan orang tua. Jadi mungkin baru itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Papa Dylan dan Ryan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Eli untuk jawab penjelasannya. Apakah Pak Charles sudah cukup, Pak? Cukup dan terima kasih kalau saya lakukan. Mungkin salah satu ini aja pesan yang disampaikan tadi oleh Bu Amanda yang paling baik, bahwa kita tidak kaku, orang tua berusaha dan sekolah juga sama-sama berusaha. Saya rasa kita bisa menemukan jalan yang terbaik. Iya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, situasi pandemi ini memang tidak diharapkan dan hal ini merupakan hal yang baru buat kita semua, sama-sama belajar dan menyesuaikan diri. Ya, terima kasih. Karena waktu juga yang tidak bisa kita pungkiri, waktunya sudah lewat dari jam 10. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Amanda ya, yang telah berkenan memberikan tips-tips kepada kita semua ya. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu setelah ini untuk mengisi refleksi akhir yang ada di Telegram ya. Nah, sebelum saya kembalikan pensi, kami juga mohon Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera ini karena kita mau berfoto bersama dengan narasumber agar terlihat semua ya. Dan juga siaran ulang untuk webinar ini dapat dilihat oleh Bapak Ibu di channel YouTube KBTK Santa Teresia. Ya, sekarang mari kita aktifkan kamera kita akan foto bersama dengan narasumber. Apakah sudah? Yap. Saya satu sudah. Belum nyala semua. Tim IT kami belum semua nyala. Silakan Bapak Ibu nyalakan. Mungkin nanti kalau ada orang tua yang masih mau bertanya, karena waktunya singkat nanti bisa jadi tanya ke guru, nanti guru kelas akan tanya ke saya. Boleh. Atau bisa juga nanti WhatsApp ke saya juga. Silakan. Ya. Sudah semua?
Ya, silakan Bapak Ibu, sudah dinyalakan kameranya. Sudah? Oke, saya hitung ya 1 sampai 3. Semangat ya Bapak Ibu. Karena kita sudah mendapatkan pencerahan, jadi kita dari hati kita merasa gembira. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Masa sih nggak bilang, gue pikir nggak ada lagi. Sudah? Gue pikir nggak ada lagi. Sudah Ibu Ratna? Sudah. Oke, terima kasih. Boleh kita akan tutup acara ini. Saya kembalikan kepada MC Ibu Susi untuk acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu sudah dengan setia mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kita akan tutup acara ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir webinar ini. Semoga webinar ini semakin membawa manfaat dalam kehidupan kami, khususnya dalam mendampingi putra-putri kami ketika belajar dari rumah. Kami mohon berkat-Mu juga untuk segala aktivitas kami selanjutnya. Semoga kami dan keluarga senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di acara yang lain. Tuhan memberkati.